Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai meninjau latihan terintegrasi 2025 TNI di wilayah tersebut Kamis pekan lalu. Bandara tersebut beroperasi tanpa petugas keamanan dan otoritas dari negara. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Menhan menekankan pentingnya kehadiran negara di objek vital untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. Syafri menegaskan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Negara juga tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Absennya pengawasan negara di sebuah bandara disinyalir dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Lantas, apakah benar bandara di kawasan Morowali tersebut adalah bandara gelap? Baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Itu dia, tidak boleh ada republik di dalam republik. Tidak boleh ada negara dalam negara ya. Tidak boleh ada negara dalam negara. Nah, sebenarnya kan kalau berbicara mengenai bandara ini, sudah bandara IMIP ini bandara khusus yang sudah ada sejak tahun 2019. Tapi kenapa akhirnya justru banyak sorotan di tahun ini, karena juga dari Menteri Pertahanan mempertanyakan ini kok tidak ada otoritas negara di dalam bandara tersebut, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai dan lain sebagainya, sehingga pengawasannya juga tidak ada di situ. Betul, kira-kira resiko apa saja yang kemungkinan terjadi ketika memang ada bandara yang personil dari negara kita nggak bisa masuk ke sana, katanya seperti itu ya. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Bang Ridwan Habib, pengamat intelijen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Ridwan. Nah, nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bhinneka Putra Linanta, yaitu tenaga ahli utama KSP. Asbeni ya, kita menantikan kehadirannya di studio. Saya mau ke Bang Ridwan, kalau berbicara mengenai ini menjadi sorotan publik karena Pak Menteri Pertahanan yang menyatakan langsung tidak ada otoritas negara di dalam bandara yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Ini mencengangkan kan sebenarnya. Nah, dari sisi Anda, kayaknya nggak mungkin Pak Menteri ngomong di publik kalau sebenarnya tidak menjurus ke siapa-siapa gitu, Pak. Ya, Menteri Pertahanan tentu punya perangkat ya. Ada pelaporan di situ, ada intelijen juga kan, pasti menyampaikan data kepada beliau. Artinya Pak Menhan ini tentu sudah mengukur benar pernyataan beliau di publik. Walaupun memang tadi malam Wakil Menteri Perhubungan menyatakan jumpa pers kan, bahwa memang resmi kok ini. Ya, ini resmi kok, sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan sejak 2019 dan itu menjadi bandara domestik khusus untuk lalu lintas barang dan personel pegawai PT IMIP. Nah, jadi menurut saya tidak perlu dibenturkan, Rate, antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Perhubungan. Toh ini sama-sama
sama-sama dalam kabinet yang sama, kabinet Pak Prabowo. Mungkin pemilihan diksi ilegal sebelumnya itu yang bikin sedikit jadi kontroversial begitu ya? Kalau saya simak pernyataan Pak Syafri sebenarnya nggak ada kata-kata ilegal sih. Cuma memang beliau menyoroti kurangnya perangkat negara di situ. Barangkali pada saat kunjungan beliau memang IMIP-nya beroperasi tanpa ada protokoler negara. Barangkali ya, karena saya tidak ikut dalam kunjungan. Tetapi barangkali yang saya duga seperti itu, sehingga Menhan merasa loh kok ini kok nggak ada. Tapi kan kita tahu sebenarnya di Indonesia kan ada bandara Moses Kilangin di kawasan Freeport Indonesia, bandara lainnya bandara Doho Kediri di kawasan industri di Kediri, yang secara terbuka semua orang tahu dan juga ada pengawasan di situ. Kali ini berbeda dibandingkan yang lainnya. Iya, kalau IMIP kan sebenarnya bandara itu kalau mau berangkat pesawat dia harus ada flight approval, ada persetujuan terbang yang mengeluarkan itu Airnav dan juga Kementerian Perhubungan. Jadi Airnav ini pasti punya datanya, Rate. Punya data manifest penerbangan, pasti keluar masuk IMIP, bahkan mungkin sejak 2019. Baik itu penumpang maupun barang, pasti ada datanya. Baik itu penumpang maupun barang. Jadi saya kira Airnav bisa saja diminta oleh Menteri Pertahanan buka data. Mulai dari 2019 sampai hari ini, berapa pesawat yang terbang di atasnya, kemudian apa saja yang diangkut dan seterusnya. Itu sepemahaman saya itu FIR Makassar, Flight Information Regional Makassar. Jadi nanti Airnav Makassar dia bisa memprovide data itu, Menteri Pertahanan bisa melakukan pengecekan apakah betul ada aktivitas tanda petik ilegal yang kemudian bisa dilacak dari situ. Oke, kalau pemilihan lokasi latihan gabungan kemarin dipilih di sana, apakah memang ada maksud tertentu juga? Saya tidak mau menafsir-nafsirkan, tetapi ini bagian menurut saya itu deterrence effect atau efek gentar, Mas. Jadi menimbulkan efek gentar dan juga menimbulkan efek kebanggaan nasional. Jadi ketika Tentara Nasional Indonesia ini melakukan operasi yang menyeluruh, termasuk juga pengamanan bandara, pengamanan tambang, kemudian pengamanan kilang minyak dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa memang negara hadir di semua lini kehidupan bangsa. Dan itu bagus sih menurutku, menimbulkan deterrence effect atau efek gentar bagi pihak-pihak yang ingin berbuat kejahatan tentu saja. Tapi begini Mas, yang menjadi pertanyaan publik juga, ini kan sudah beroperasi sejak tahun 2019, statusnya bandara khusus begitu ya. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa bandara khusus ini tidak dimanfaatkan sejauh ini, 6 tahun ini, untuk mengaliri barang atau orang atau SDM tanpa prosedur secara resmi? Ya, prosedur masuk Indonesia kan harus menggunakan bandara internasional. Misalnya ini anggap saja pegawai asing ya, tenaga kerja asing. Dia tidak bisa terbang misalnya dari Tiongkok langsung mendarat di bandara ini. Pertama, panjang landasannya nggak cukup. Kedua, memang tidak ada flight clearance-nya untuk penerbangan internasional. Artinya, kalaupun itu nanti ada tenaga kerja asing mendarat di situ, pasti sudah transit dulu di bandara lain sekitarnya. Apakah itu Bandara Makassar, apakah itu Cengkareng, tenaga kerja asing. Barang juga sama. Kalau memang ini pesawat kargonya itu tidak bisa melayani penerbangan internasional, maka pasti ada transit kargo. Oke, tapi ini statusnya sebagai bandara internasional ya, tapi masih melayani domestik. Ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 2025 dan juga KM 38 2025 pada Agustus lalu begitu. Nah, sedang diusulkan. Kalau saya baca di pernyataannya Wakil Menteri Perhubungan, bandara ini sedang proses pengajuan izin untuk menjadi bandara yang boleh melayani flight internasional. Jadi baru diajukan, Agustus 2025 itu baru diajukan. Sampai sekarang belum keluar hasilnya. Belum keluar, ya? Jadi yang terdata di Kementerian Perhubungan itu adalah data bahwa dia bandara domestik internal perusahaan. Yang disebut dengan bandara khusus itu. Nah, Mas Ridwan tadi menyatakan bahwa ini kan landasan pendek, kayaknya tidak memungkinkan ini. Pesawat besar, rute internasional, mendarat di sana. Namun dari sisi Anda melihatnya ada nggak sih resiko penyalahgunaan pesawat kecil, charter yang tidak terjadwal, kemudian bagaimana memastikan tidak ada aktivitas low signature flight yang luput dari pengawasan? Pesawat charter itu wajib juga mendapatkan clearance untuk beroperasi di wilayah udara Indonesia dari Kementerian Perhubungan. Jadi sangat mudah bagi Menteri Pertahanan untuk melakukan pengecekan data yang sudah ada dalam 2019 sampai 2024 itu berapa flight charter yang kemudian sudah terbang di situ. Itu mudah sekali karena pasti ada datanya. Jadi lagi pula TNI Angkatan Udara juga melakukan patroli udara rutin
Kalau wilayah itu kan wilayah Pangkogap Wilhan 3. Dan di situ ada kalau nggak salah skuadron F-16 juga ada di sekitar Makassar. Ada F-5 juga di Madiun yang bisa kemudian terbang dalam hitungan 5 menit sudah sampai di atas Morowali. Artinya sebenarnya dalam skop keamanan internasional maupun keamanan Indonesia ini tetap terlindungi. Kalau kita lihat dari lokasi ini kan Bandara IMIP dekat dengan jalur strategis alur laut kepulauan ya. Ini Indonesia 2 dan juga Indonesia 3. Resikonya pasti tinggi. Mungkin kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi Bang Ridwan, gimana resikonya apa saja melihat lokasinya yang cukup strategis begitu? Ya, tentu saja dengan pernyataan Bapak Menteri Pertahanan, menurut saya ini semacam alert system yang menyala, ini semacam kode komando begitu ya, sehingga saya kira aparat terdekat dari wilayah itu harus melakukan perbaikan. Di situ kan ada bin daerah, kemudian ada imigrasi juga di situ, ada bea cukai di situ, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain, yang kemudian dengan kata-kata tegas Pak Syafri itu semacam ya perintah presiden lah. Tentu saja kan Pak Syafri bicara begitu pasti sudah ada approval dari Bapak Prabowo, Presiden Prabowo. Tapi gimana nih kalau berbicara mengenai yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan ini berseliweran juga di media sosial, di mana di balik itu banyak nama-nama jenderal. Langkah apa mungkin dari sisi pemerintah yang harus tegas begitu? Nama Purnawirawan Jenderal mungkin Rate. Purnawirawan Jenderal maksud kami. Purnawirawan Jenderal. Kita revisi ya Purnawirawan Jenderal. Iya, Purnawirawan Jenderal yang memang berbisnis. Tentu saja bisnis itu boleh di Indonesia, apalagi bisnis oleh Purnawirawan Jenderal yang sudah bukan lagi TNI aktif. Sudah tidak aktif. Nah, saya tidak tahu pastinya perusahaan apa di situ yang kemudian berbisnis dengan IMIP, tapi memang ada informasi beberapa purnawirawan mempunyai perusahaan yang bekerja sama dengan PT di IMIP itu. Dan menurut saya tidak ada problem yang serius di situ, karena ini kan bisnis saja. Nah, tinggal bagaimana tadi memastikan semua tata aturan prosedur itu berjalan dengan baik itu. Misalnya sebelum terbang ada approval, ada data kalau pakai pesawat charteran ada datanya, yang naik siapa aja dan seterusnya. Gitu. Ini bisnis yang seperti ini kan tidak cuma di IMIP saja, beberapa lokasi lainnya juga ada begitu. Risikonya apa saja dan intelijen seperti apa yang harus dilakukan di sana untuk menjaga kedaulatan negara? Betul, saya juga teringat itu ada IWIP. Jadi tidak hanya IMIP, ada IWIP. IWIP itu di Maluku Utara, di Weda Bay. Itu juga sama, dia juga punya bandara. Dan saya kira ini juga harus jadi perhatian khusus, termasuk tadi minta flight data record atau flight information record dari Airnav sejak 2019 sampai hari ini. Kalau kemudian itu nanti Menteri Pertahanan dengan data itu melihat ada kesalahan di situ, Rate, maka kemudian yang bersalah yang kemudian harus diberi sanksi. Misalnya yang mengizinkan saat itu yang mengizinkan terbang saat itu kan ada petugasnya di situ, bisa ketahuan siapanya. Nah, kita juga tahu bahwa pemerintah saat ini Menteri Pertahanan mendorong terus adanya pengawasan di titik-titik krusial begitu ya, latihan gabungan dan lain sebagainya. Apa yang menurut Anda paling penting sehingga nantinya tidak ada nih kasus seperti ini yang terungkap kembali? Ya, saya kira tujuan Menteri Pertahanan sejalan dengan tujuan Presiden kan, memastikan bahwa bisnis-bisnis di Indonesia tidak ada yang ilegal. Semua kekayaan alam, sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak untuk segelintir orang. Kalau bahasa Pak Prabowo tidak untuk serakahnomics gitu. Segelintir orang yang serakah. Jadi saya kira bagus, positif. Memang peran TNI di situ kan diatur, namanya Operasi Militer Selain Perang, OMSP. Operasi Militer Selain Perang. Operasi Militer Selain Perang. Dan menurutku ya seperti tambang, kemudian minyak, kilang minyak, itu objek vital, objek vital nasional karena ini sumber daya alam kita kan. Betul. Jadi wajar ketika di situ oleh Bapak Menteri Pertahanan ditempatkan batalion atau pasukan di situ. Menurut Anda di titik krusial mana yang sebenarnya harus juga menjadi sorotan dari Presiden? Yang utama barangkali memang titik-titik terluar ya, titik-titik terluar Indonesia, baik itu di wilayah barat, Bangka, Aceh, Simelu dan sebagainya, sampai juga titik paling timur di wilayah tadi yang sempat kita bahas soal Morowali, kemudian Weda di Maluku Utara, kemudian Papua. Itu saya kira memang harus mendapat konsentrasi yang lebih dibandingkan yang tengah, karena memang
kalau kepadatan penduduknya, density-nya tinggi kan relatif lebih alert lah aparat kita. Oke, ini kan yang dari tadi kita bahas adalah lalu lintas udara. Bagaimana dengan laut begitu ya? Kalau kita lihat posisi dari Morowali ini kan juga berseberangan juga dengan IKN begitu ya. Resikonya kan juga cukup tinggi begitu. Betul. Intelijensi seperti apa yang harus ditempatkan di laut-laut kita? Iya, saya sangat setuju penguatan intelijen laut yang selama ini memang diandalkan oleh pengampunya adalah TNI Angkatan Laut. Jadi intelijen TNI Angkatan Laut yang memang BIN juga ada, cuma perbantuan begitu ya. Fokus utamanya di TNI Angkatan Laut dan saya kira harus didukung kapal-kapal cepat. Kenapa? Karena kalau kemudian melakukan pengintaian dengan kapal stasioner, misalnya dengan KRI kita yang kapasitasnya besar, ya mengintai tapi kelihatan kan Mas. Nah mengintai kan harus pakai kapal-kapal patroli cepat, kapal-kapal kecil. Tapi kapal-kapal cepat kita sudah cukup support. Sepemahaman saya memang Pak Prabowo sudah melakukan banyak perbaikan ya, termasuk juga pengadaan kapal-kapal cepat, kapal-kapal patroli itu. Moga-moga itu bisa mengatasi juga. Oke, yang salah satu dikhawatirkan adalah kapal selam begitu ya, penggunaan drone laut, terutama di lokasi-lokasi yang cukup penting begitu ya. Sejauh ini bagaimana proses penjagaan kedaulatan nasional kita untuk menjaga kondisi itu? Kalau alat utama kita untuk mendeteksi kapal selam, itu sonar kita sudah jalan. Sonar kita untuk mendeteksi kapal selam sudah jalan. Tetapi problemnya adalah kapal selam kita ini sedang overhaul di Korea Selatan. Artinya begini Mas, kalau tiba-tiba kita deteksi ada kapal selam asing, kita nggak punya kemampuan untuk mengejar. Karena tinggal satu, Nanggala ada musibah, tinggal Cakra, dan Cakra pun lagi overhaul, dan pengadaan dari Daewoo juga sedang proses. Artinya kalau kita nemu kapal selam asing, kita tidak bisa kejar di bawah laut. Kita kejarnya dari atas, dengan kapal permukaan. Tetapi ya sembari menunggulah, moga-moga tidak ada yang iseng ya, kapal selam asing masuk ke Indonesia. Gitu. Oke, Menteri Pertahanan juga kemarin menyampaikan bahwa perlunya ada deregulasi. Nah, berbicara mengenai regulasi, apa yang catatan penting dari Mas Ridwan ini? Ya, tata kelola izin pertambangan, termasuk juga izin bandara. Kalau memang Bapak Menhan itu berharap ada deregulasi, maka pembahasannya menurut saya itu pasti lintas sektor. Karena kan di situ ada Kementerian Perindustrian. Ada Kementerian Perhubungan, ada juga kantor staf presiden untuk sebagai bagian dari yang menata itu. Jadi bagus-bagus saja Mbak Ratih, saya kira kalau dibutuhkan itu deregulasinya. Dan seharusnya perusahaan-perusahaan swasta menaati itu ya, karena kan mereka berbisnis di Indonesia. Mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia. Tentu saja mereka juga harus dalam tanda petik mengembalikannya untuk rakyat Indonesia. Keuntungan itu. Menguntungkan Indonesia juga. Jangan hanya segelintir tadi, serakah nomiks tadi. Segelintir orang yang serakah itu. Iya, jangan karena atas nama investasi memajukan ekonomi, tapi resikonya justru bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti pengerukan tambang tadi yang justru bisa dampaknya amdalnya sudah dihitung atau belum, termasuk juga resiko dari kedaulatan masyarakat kita yang kemungkinan akan ternodai begitu ya ketika memang izinnya tidak dilakukan dengan benar. Setuju. Ya. Baik, oke, terakhir dari Mas Ridwan, ya ini kita juga masih menunggu, kalau dari Kementerian Perhubungan sudah jelas ini sudah ada izin resminya. Ya, sudah. Tapi dari sisi Kementerian Pertahanan juga terus mendorong, dari sisi situ melihatnya adalah nggak ada pengawasan, tidak ada otoritas negara di dalamnya, tidak ada bea cukai, imigrasi. Lintas sektor seperti apa yang dalam jangka pendek bisa dilakukan? Ya, saya kira Bapak Menteri Pertahanan sebagai bagian dari Ketua Satgas Penertiban Tambang dan Industri ya, itu saya kira bisa meminta data-data tadi dari Kementerian Perhubungan. Sejak 2019 ini ya? Dari Airnav, Direktur Utama Airnav, kalau perlu dipanggil tuh. Direktur Utama Airnav dipanggil, kalau memang ada kesalahan berarti harus ada yang kena sanksi dong. Kan gitu. Kalau Menhan sudah sekeras itu di media, berarti pasti ada yang salah tuh. Nah, siapa yang salah ini? Dicari, dikejar. Jangan kemudian, mohon maaf, diumumkan saja, tapi kemudian tidak ada resolve gitu. Ya, jadi saya kira itu bisa berjalan, Ratih, dan ya kita tunggu. Saya sih dalam posisi menganggap ini bukan pertentangan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan. Ini bagian, bagaimana menyamakan? Ya, bagian dari mensinergikan itu ya, supaya memang masa depan Indonesia makin baik. Karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Sebelumnya, betul. 2019 Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan.
pada saat 2020 Bandara IMIP ini beroperasi, Bapak Syafri Samsudin adalah asisten khusus Menteri Pertahanan bidang manajemen pertahanan negara. Jadi maksudnya sudah bisa Iya, mengetahui artinya kan sebelumnya? beliau juga di dalam pemerintahan begitu. Jadi ini kan sebenarnya keberlanjutan saja, bukan pergantian rezim gitu ya. Gitu kan? Oke. Ya kita berharap juga nantinya ternyata sudah ada kejelasan begitu ya mengenai bandara khusus IMIP di Morowali. Apakah memang tadi secara regulasi sudah benar, tapi apakah memang sejauh ini selama operasi ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di situ. Begitu ya Mas? Iya. Terima kasih banyak Mas Ridwan sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ada permukiman warga di kampung Bilik RW 07 dan RW 08 di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Ini yang terancam direlokasi karena akan digunakan untuk tempat pemakaman umum. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.